Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menjelaskan bahwasanya hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini sering tertimpa 3 perkara yang merusak suasana hatinya atau yang merusak keadaannya. Beliau mengatakan al-makruh al-warid 'alal qalbi. Perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai. Dan yang maksud tidak disukai oleh beliau adalah perkara yang mengganggu dan merusak hati. 'Alal qalbi, yang sering kali datang kepada hati. In kana min amrin madin ahdath al-hazan. Jika sifat perkara tersebut adalah kesedihan atas perkara yang sudah telah berlalu, jamaah rahmatillah Allah, perkara yang pertama kata beliau, perkara yang pertama yang merusak hati adalah kesedihan atas segala kejadian yang telah lampau. Karena orang biasanya menyesal, bersedih jika kehilangan sesuatu yang sudah dia lewati atau terlewatkan oleh dirinya. Maka ini perkara yang pertama kata beliau rahimahullah. Wa in kana min mustaqbilin ahdath alham. Perkara yang kedua adalah yang disebut dengan alham, alhammu. Dan kita diperintahkan berdoa atau diajarkan berdoa kepada Allah berlindung dari yang satu ini. Ya, apa doanya? Allahumma. Apa doanya? Berlindung dari alham, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kegundahan. Rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi. Itu yang disebut dengan alham. Apa doanya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Di antara zikir pagi petang. Silahkan. Itu sudah dikasih ujungnya tadi. Allahumma. Apa jemaah? Silahkan. Ibu-ibu boleh jawab? Boleh. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Oh iya, doanya itu. Ya, doa yang sering kita baca. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-hazan, kesedihan atas seluruh perkara yang telah terlewat. Dan yang kedua alham. Alham itu adalah rasa takut, rasa khawatir akan perkara yang belum terjadi. Dan ini perkara yang kedua kata Al-Imam Ibnul Qayyim yang sering merusak keadaan hati. Dan perkara yang ketiga kata beliau, wa in kana min amrin hadirin ahdath al-gham. Perkara yang ketiga yang disebut dengan al-gham, yang disebut dengan al-ghammu, al-gham, ghain mim, al-gham, adalah rasa takut, rasa khawatir terhadap perkara yang sedang terjadi. Dan betapa seringnya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita mengalami atau berada dalam 3 keadaan ini. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Beliau melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW sedang duduk sendirian di dalam masjid. Ya, sedang duduk sendirian di dalam masjid. Dan berada di dalam keadaan sedih. Nampak dari raut wajahnya, dari mukanya, dia sedang berada di dalam keadaan sedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat ini, "Madza asabak?" Apa yang menimpa dirimu?
Maka di dalam hadis itu disebutkan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dhiqil 'aish. Sahabat ini mengeluhkan kepada Rasulullah SAW sempitnya kehidupan. Sebagaimana yang sering kita lakukan jamaah rahmatullah Allah. Kita kalau ke masjid, kalau sedang apa? Jamaah menyendiri, bertahannuts, ibadah sendirian, baca Quran sendirian, sholat sunnah sendirian. Itu ketika apa? Ketika sedang banyak masalah. Maka Islam mengajari kita untuk tidak larut di dalam masalah dan kesedihan. Karena perkara ini merusak. Perkara ini menghancurkan keadaan hati yang semestinya. Adakah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang yang beriman itu adalah yang senantiasa bersedih? Yang senantiasa kalut dan galau? Dan bukankah Allah tabaraka wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, ya, wala tahzanu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya wala tahzanu jamaah? Janganlah bersedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah hamba Allah yang lebih tinggi dari hamba-hamba yang lainnya, sehingga tidak patut untuk bersedih jika kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Imran ayat yang ke-139. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah makhluk-makhluk Allah yang berada di dalam keadaan kedudukan yang tinggi, sehingga tidak patut untuk bersedih. Allah larang kita untuk bersedih karena kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesedihan ini tidak mungkin kita hindari. Betul tidak jamaah? Nah, lantas bagaimana sikap yang semestinya yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim? Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwasanya sahabat ini sedang memiliki banyak masalah, maka beliau kemudian mengajarkan satu doa kepada sahabat ini. Apa doanya jemaah? Kira-kira apa doanya? Ya jemaah. Jemaah, apa doanya? Kata Rasulullah SAW, kul. Ya, kata Rasulullah SAW, kul, katakan. Allahumma apa? Banyak doa yang judulnya Allahumma. Betul jemaah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kata Rasulullah SAW, wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Coba diulang jemaah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wa min dhala'id dain wa qahrir rijal. Wa min dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham wal hazan, dari kegundahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan juga rasa malas. Kemudian yang berikutnya apa? Wal bukhli wal jubn, dari sifat pelit dan sifat pengecut. Dan yang terakhir wa min dhala'id dain, dan dari jeratan hutang. Wa qahrir rijal, dan dari keadaan berada di bawah kekuasaan manusia-manusia yang lainnya. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, in qara'ta hadza adhhaballahu ankal hazana wal ham. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jika engkau membaca ini maka Allah akan hilangkan kesedihan dan kegundahanmu. Isyarat yang jelas kata para ulama dari Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak patut senantiasa berada di dalam keadaan sedih.